Ada temen yang ngomong, Put, tadi pas waktu kamu lagi wirid, lagi zikir, kamu melayang Put. Melayang kayak gimana, saya ngomong tuh. Pak, guyonan kamu, serius demi Allah, sampai demi Allah dianya, melayang itu Put. Perasaan kamu aja, nggak saya terlalu pikirkan gitu Mang. Nah setelah sholat wajib harus membaca itu Ya Hayyu Ya Qayyum 300 kali, sama surat Yusuf ayat 7 300 kali juga. Saya ngelakuin tirakat tuh buat supaya balikan sama mantan gitu loh. Kok malahnya ngedeketinnya bukan mantan, bukan cewek real, malah cewek jadi-jadian. Namanya Nyimas Gandasari. Nah Om Sen bilang pengasihannya tuh gede, dan dia nggak suka kalau saya menikah. Setiap saya di kamar itu berhubungan dan sama istri itu selalu ditaburin sama pasir. Nggak habis pikir juga kenapa ketika saya sendiri itu tuh jalannya karir, rezeki itu ngeroket. Dari balik kabut malam di langit temaram, angin berbisik lirih menyebut nama yang asih, Nyimas Gandasari. Sosok cantik dengan wajah berseri, memberi pengasihan pada siapa yang ia cinta. Asihan yang bisa melancarkan karir ini dirasakan dengan nyata oleh Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan hari ini Sobat sehat ya, dan Alhamdulillah. rezekinya juga Amin. banyak. Amin. Amin. Sobat, hari ini ada narasumber yang sudah kita undang ke studio. Namanya Mas Putra. Ya betul. Kita sapa dulu ya. Kenalan dulu sama Mas Putra nih. Apa kabar Mas Putra? Alhamdulillah baik Bang. Mas Putra punya kisah tahun 2007. Ya 2007 itu saya awal mula ke Surabaya, tapi mulai tirakatnya itu di tahun 2008-2009an lah. Tahun berikutnya ya? Iya betul. Ini katanya patah hati ya? Iya betul Bang. Patah hati jadi pengen mendinginkan suasana begitu? Mendinginkan suasana iya, pengen coba balikan lagi sama mantan iya gitu. Jadi melakukan tirakat begitu ya? Iya betul. Oke, yang didapat akhirnya bukan si cewek itu lagi malah ya? Bukan. Malah Bukan, yang enggak. Iya betul. Yang enggak diharapkan. Betul. Baik Sobat, jadi Mas Putra ini ngirim WA ya ke admin Malam Mencekam? Betul. Kalau tinggal di mana Mas? Saya tinggal sekarang itu di Sumber. Di Cirebon ya? Di Cirebon ya. Oke, jadi terima kasih sudah mau menghubungi Malam Mencekam untuk membagikan kisahnya ya Mas Putra. Sekarang aktivitas apa Mas? Sekarang saya kerja marbot masjid. Dari tahun? Baru 2 bulanan ini baru. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi benar-benar mengabdikan diri kepada agama nih, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya betul. Oke Sobat, jangan kemana-mana, saatnya kita dengarkan kisah dari Mas Putra. Kisahnya menarik ini. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Putra. Jadi gini Mang Ei, awal cerita itu kejadian pada saat saya kuliah di Surabaya. Awal mula saya datang ke Surabaya itu kuliah di tahun 2007 setelah lulus SMA. Sedangkan untuk kejadian yang saya alamin ini 2009 lah, 2009 awal 2008 akhir. Jadi awal mula kejadian ini nih karena dari rasa patah hati saya, karena putus cinta sama mantan yang udah lama. Dari semenjak saya SMA emang udah long distance ya gitu, sampai akhirnya nggak berjodoh, putus itu. Di situ emang masih ada rasa nggak ikhlas juga, karena emang udah lama juga pacarannya dan udah banyak angan-angan ke depannya juga. Pada saat saya patah hati itu saya coba curhat ke ibu saya, karena hubungan saya sama ibu saya juga lumayan dekat juga. Kalau ada apa-apa saya pasti cerita ke ibu. Di situ saya curhat kalau saya nih putus sama cewek saya itu ke ibu saya.
Di situ ibu saya juga nasihatin, cewek tuh banyak cari aja yang lain. Tuh, kamu fokus aja sama kuliah. Cuma karena emang sayanya juga emang masih cinta, masih sayang sama wanita tersebut, saya maksa ibu saya juga, ada jalan keluar lain gak mah? Karena ibu saya kasihan juga ngeliat sayanya, disarankanlah saya untuk datang ke kenalannya ibu saya itu, ya udah hampir kayak saudara juga, namanya Om Sun, seperti itu. Cuma di situ saya juga nggak langsung pulang ke Cirebon karena saya masih ada kuliah juga di situ. Gak lama kemudian liburlah kuliah, libur semester, saya pulang ke Cirebon. Saya pulang ke Cirebon, saya sampainya di rumah, saya cerita lagi tuh, ulangin lagi cerita saya ke ibu saya. Di situ ibu saya juga mempertegas, udahlah cari cewek yang lain. Toh masih muda, masih banyak cewek yang lain juga. Seperti Pacaran itu. sempat berapa tahun itu? Itu 3 tahun itu Bang Ei. Udah lama sekali. Udah lama. Itu dari kenapa SMA dia itu. memutuskan atau diputuskan nih? Saya diputusin. Diputusin. Saya diputusin gitu. Oke, karena apa alasannya? Pada saat itu dia dijodohin sama cowok lain. Dijodohin. Betul, jadi sama cowok lain yang udah lulus kuliah, udah PNS. Wah, sakit hatiku ini. Iya sakit. Sakit ya. Akhirnya udah gelap mata, gimana caranya saya balikan lagi karena belum ikhlas itu. Pada saat itu ibu saya menyarankan lagi, ya udah ke Om Sun aja. Akhirnya besokannya setelah saya pulang itu sampai Cirebon, besokannya saya dianterin ke Om Sun sama ibu saya. Sesampainya di Om Sun, saya cerita semuanya dari awal. Kalau saya tuh patah hati gitu. Ya sama Om Sun ini disarankan lagi, udah cari cewek yang lain aja. Atau cewek banyak. Cuma saya juga masih bersikeras untuk tetap gimana caranya ada jalan lain tidak gitu untuk mendapatkan cewek itu lagi. Akhirnya Om Sun menjelaskan situ. Om Sun punya cara situ. Tapi saya sendiri harus kuat. Gimana Om, syaratnya apa? Nah Om Sun ngomong, kuat nggak nih puasa 7 hari? Puasa apa Om? Saya tanya. Puasa mutih namanya. Puasa mutih itu kayak gimana Om? Nah, di situ dijelaskan sama Om Sun. Jadi begini kata Om Sun itu, harus puasa mutih yang diawali dari hari lahir dan weton yang sama lahir. Terus Om Sun nanti di setiap maghrib itu buka, tapi cuma harus minum air degan dan kelapanya. Setelah itu Isya puasa lagi dan seterusnya gitu selama 7 hari. Nah di puasa itu harus juga sholat wajib. Nah setelah sholat wajib harus membaca itu Ya Hayyu Ya Qayyum selama 300 kali, sama surat Yusuf ayat 7 300 kali juga. Di situ saya mikir, bisa nggak nih puasanya, karena kan saya juga ada aktivitas kuliah di Surabaya tuh, dan saya juga kan sambil kerja freelance di Surabaya itu. Ya balik lagi karena saya masih emang bener-bener masih sayang sama si cewek ini Mang. Bodo amat lah, apa jaring kok kata orang Cirebon sih, bodo amat. Yaudah Om Sun, bisa lah insyaallah. Yaudah sok puasa dimulai dari hari lahirnya Maksudnya sih bukan mau pelet, bukan ya? Bukan, Om Sunnya juga nggak menyarankan itu gitu. Tapi ini tirakat kata Om Sun sih, ya kejawen lah gitulah istilahnya seperti itu. Ya karena sayanya juga ya tadi balik lagi, masih cinta masih sayang, apa aja saya tempuh kayak gitu. Nah setelah itu saya udah selesai di Om Sun ini Mang, saya pulang sama ibu saya. Pulang tapi nggak langsung puasa karena pada saat itu nggak sesuai dengan hari lahir dan weton saya, sesuai dengan persyaratan dari Om Sun itu. Nah hari lahir dan weton saya itu pas saya sudah ada di Surabaya dari ketanggalan kalender itu. Seminggu saya di Cirebon, akhirnya saya pulang lagi ke Surabaya untuk kuliah lagi. Itu jeda 2 mingguan lebih itu kalau nggak salah. Akhirnya hari dan wetonnya sama, itu di Sabtu Legi. Akhirnya saya puasa di situ. Di hari pertama ya saya ikutin semua saran-saran Om Sun yang kemarin itu. Saya buka puasa pas waktu maghrib, minum air degan sama kelapanya itu, lanjut lagi puasa lagi di Isya. Dan setiap sholat 5 waktu saya harus membaca tadi Ya Hayyu Ya Qayyum 300 kali sama surat Yusuf 300 kali. Itu saya lakuin, nggak ada yang saya tinggal. Saya ngikutin semua aturan-aturan dari Om Sun tersebut. Lokasinya di mana? Itu saya di kos-kosan.
di kos-kosan karena saya di Surabaya kan ngekos Mang. Tuh. Jadi sendirian di dalam kosan. Sendirian di dalam kos-kosan, nggak boleh ada orang gitu, kata om saya juga nggak boleh ada orang, kalau bisa pintu dikunci seperti itu. Cuma karena saya panas itu juga jarang saya kunci pintu tuh, paling saya buka sedikit, ada celah sedikit di kamar itu, pintu kamar. Nah di hari pertama, di hari kedua nggak ada kejadian apapun Mang, lancar aja. Saya puasa juga kayak nggak orang puasa, padahal ya cuma minum air degan doang sama kelapa, udah ngalir aja. Tapi di hari ketiga itu mulai ada kejadian-kejadian walaupun bukan yang saya rasakan, yang ngerasain tuh teman-teman kos-kosan. Nah, jadi ceritanya gini Mang, pada saat itu tuh kalau nggak salah Isya. Nah, saya Isya kan habis buka puasa itu maghrib, di Isya saya sholat, terusnya saya baca wiridan yang tadi yang disarankan Mang Sun tadi, yaitu ya Khoyo 300 kali. Saya lagi wirid itu, saya nggak sadar dan saya juga nggak tahu kalau ternyata ada teman saya manggil-manggil tuh saya nggak dengar. Padahal kamar tuh sempit, nggak gede-gede amat kamar tuh, dan pintu juga kebuka. Cuma saya nggak dengar gitu. Selesai sholat, selesai wirid, saya ikut kumpul nih sama teman-teman di balkon karena kos-kosan ini di lantai 2 saya tuh Mang. Di lantai 2 dan ada balkonnya, balkon menghadap keluar. Nah di situ saya kumpul sama teman-teman. Nah di situ ada teman yang ngomong, Put, tadi pas waktu kamu lagi wirid, lagi zikir, kamu melayang Put. Melayang kayak gimana, saya ngomong tuh. Pak guyonan kamu, serius demi Allah, sampai demi Allah dianya melayang itu Put. Perasaan kamu aja, nggak saya terlalu pikirkan gitu Mang. Udah saya akhirnya nongkrong sama teman, nggak ada kejadian apapun. Di hari ketiga cuma perasaan teman-teman saya aja itu kejadiannya. Di hari keempat ada lagi kejadian lagi, teman-teman lagi yang ngerasain, bukan saya lagi. Jadi teman-teman itu ngelihat ada cewek di depan kos saya. Nah untuk disclaimer aja Mang, kos-kosan saya itu kos-kosan cowok, nggak boleh ada cewek yang masuk. Jadi kalau ada cewek masuk pasti ya ibu kos marah. Nah di situ dikira teman saya itu cewek saya di depan pintu tuh. Dia pakai baju putih, kata teman saya pakai baju putih, cuma bukan apa ya, bukan dress lurus gitu, bukan. Jadi ya kayak ada renda-rendanya kayak gitu, tapi putih full, rambutnya panjang, orangnya putih dan rada Chinese lah, sipit mukanya itu. Dikira teman saya pacar saya gitu loh. Jadi ya teman-teman nggak terlalu menghiraukan gitu. Nah habis itu saya pulang dari kampus, itu habis maghrib teman saya cerita, Put, tadi di depan kamar ada yang nungguin gitu. Saya bilang, siapa yang nungguin? Cewekmu paling. Wong lagi jomblo habis putus hati kemarin ya. Enggak, saya harus ada cewek. Saya kira guyonan itu. Nggak taunya di hari yang sama juga itu banyak yang teman-teman yang lain juga ngeliat ada cewek berdiri di depan kosan, di depan kamar saya itu Mang gitu loh. Cuma sekali lagi saya nggak terlalu percaya gitu karena saya nggak ngerasain sendiri gitu. Wah perasaan teman-teman aja mungkin buat nakut-nakutin saya lagi tirakat, lagi nakut-nakutin gitu. Cuma terkadang saya juga mikir Mang, jadi memang di hari pertama, kedua, ketiga, keempat ini saya nggak ngalamin kejadian apapun. Cuma setelah habis mandi, itu pasti setelah habis mandi saya tuh nyium bau bunga kantil. Begitupun teman-teman saya, kan karena kamar mandi ini barengan, bukan kamar mandi di dalam, kamar di luar. Itu dia selalu ngomong, Put, setelah kamu mandi kok pasti bau bunga kantil. Nah habis itu di hari kelimanya pun malah saya diomong sama pembantu ibu kos, Put, kamu bawa cewek ya? Bawa cewek gimana Mbak? Ini kok baik rambut cewek di kamar mandi. Nggak percaya saya tuh Mang, saya lihat sana, ternyata benar baik rambut cewek gitu loh. Sedangkan kenapa pembantu ini nuduh saya? Karena pada saat itu tuh hari Jumat orang anak kos itu lagi ada, jadi di kos-kosan ini yang beda jurusan cuma saya, yang lainnya satu jurusan semua. Jadi emang ada lagi acara di kampus, jadi dengan saya sendirian doang. Jadi saya dituduh itu, nggak bawa cewek Bu, sok aja periksa di kamar nggak ada cewek, cuma ada buktinya itu rambut. Ya, saya bilang ya mungkin bukan saya, mungkin anak-anak yang lain gitu. Cuma feeling saya kok aneh gitu. Teman-teman saya pun nggak pernah ngelanggar peraturan kos-kosan, tuh nggak pernah. Walaupun mereka Badung juga nggak pernah ngelanggar peraturan kos-kosan. Saya nggak terlalu hiraukan juga, dan sekali lagi saya nggak pernah ngerasa hal-hal yang aneh juga yang terjadi pada saat saya puasa Mang. Saya ikutin aja itu persyaratan dari Om Sun ini sampai akhirnya di hari terakhir saya puasa. Nah di hari puasa terakhir ini entah kenapa puasa tuh kerasa kayak banyak godaannya, berat banget. Dari sholat males, habis sholat males baca zikirnya, wiridannya.
cuma saya paksa aja balik lagi, saya pengen dapetin cewek itu lagi gitu Mang. Ya akhirnya tetap alhamdulillahnya selesai juga saya itu. Selesai puasa, saya rasa rayain sama teman-teman walaupun saya nggak ngomong, saya habis ngapain gitu. Makan sepuasnya, akhirnya bisa nyentuh mie lagi. Kemarin kan cuma air, kelapa, akhirnya makan mie. Selesai jam 9 tuh saya pulang ke kosan, saya tidur. Nah di tidur itu saya dimimpiin. Nah di mimpi ini saya ketemu cewek. Ceweknya cantik, mukanya kayak Chinese gitu, sipit, putih, rambutnya panjang, pakai baju putih. Cuma bukan, ya itu putihnya renda-renda, jadi kayak ada renda-renda di sininya gitu. Kayak ada apa sih namanya? Ukiran-ukiran gitu tuh Mang, gitu, sama rok panjang. Jadi bukannya dress itu, jadi ada bajunya, ada roknya gitu. Di situ dia cuma tersenyum doang, nggak ngomong apa-apa. Saya juga nggak ngomong apa-apa karena saya juga bingung ini antara mimpi atau nyata juga nggak tahu gitu Mang. Di situ dia tersenyum, gak lama kemudian saya bangun. Tak bangun itu saya ada mikir Mang, apa cewek ini yang ditemuin teman-teman saya, terusnya kenapa nongol ke saya, terusnya kenapa ganggu saya gitu. Walaupun gak ganggu secara langsung ke saya, kenapa ganggu teman saya, dan lokasi kenapa harus di kamar saya kayak gitu Mang. Setelah itu udah nggak ada kejadian apapun, dan entah kenapa Mang, yang awal tujuan saya puasa ini buat dapetin cewek itu jadi lupa bener-bener lupa sama sekali. Malahan saya tertujunya ke cewek-cewek lain gitu. Dan entah kenapa juga sama teman-teman kampus yang dulunya saya rada jauh sama cewek-cewek kampus tuh, emang risihan saya orangnya, itu tiba-tiba care sendiri, care ke saya, sering cerita, kadang juga ada yang ngajak jalan kayak gitu. Padahal kan harusnya cowok yang ngajak jalan Mang, ini cewek-cewek yang ngajak jalan. Ya saya anggap, saya masih nggak berpikir itu dampak dari tirakat saya masih belum berpikir seperti itu. Wah jadi laris nih ya. Iya, jadi tapi saya nggak berpikir Mang kalau itu dampak dari tirakatnya. Jadi seolah-olah saya selesai tirakat, ya wis baik gitu, ya udah aja gitu, ngalir aja. Cewek yang harusnya tujuan saya lakuin tirakat itu ya saya lupa sampai akhirnya ada teman saya nih namanya Rijal Mang. Rijal nih ngomong ke saya, lagi itu kalau nggak salah saya lagi ada di Kopma, kantin kampus itu Kopma. Cerita dianya, Put, entah kenapa saya kalau ngeliat kamu kayak sebel banget ya Put. Sebel kayak gimana? Saya nggak ngapain, nggak tahu, sebel. Dan nyatanya nih Put, anak-anak lain dan teman-teman saya yang lain cowok ini ngomong sama gitu. Kalau ngelihat kamu bawaannya tuh kayak benci gitu. Padahal kamu nggak ngapain Put. Masa sih? Saya aja nggak ngapain, saya nggak ada salah, nggak ada apa. Urusan masing-masing, kamu ngapain aja, saya diem aja, saya bilang kayak gitu Mang. Nggak tahu Put. Nah terus juga saya heran sama kamu, kenapa? Kok akhir-akhir ini kamu dekat sama cewek-cewek, tumben. Biasanya dunia saya tuh kalau pulang kampus ya kumpul sama anak cowok, ya kalau nggak main game online, udah terus pulang ke kosan. Cuma setelah saya ngelakuin tirakat itu, saya lebih banyaknya tuh ya jalan sama cewek-cewek, dan setiap hari tuh gonta-ganti Mang. Jadi nggak sama cewek yang sama gitu, walaupun emang nggak ada hubungan apapun, ya bagi saya ya teman aja kayak gitu Mang. Akhirnya ada kejadian yang buat saya itu di tahun yang sama 2009 akhir itu Mang. 2009 itu tuh saya lagi hobi-hobinya motor ereking Mang, modifikasi ereking. Saya punya motor itu, dan motor datang itu masih keadaan amburadul. Biasa hari kan motor lama Mang, akhirnya harus modifikasi. Bawa ke bengkel, udah selesai, saya pakai, saya taruh di kosan. Nah malamnya ini saya mau coba nyari klub motor ereking Surabaya gitu Mang. Saya turun, saya starter motor, biasa aja, saya bawa sama teman saya juga. Nggak mau, saya sendirian, soal malu juga sendirian. Akhirnya sama teman saya cowok. Nah pas suatu perjalanan itu ya lancar-lancar aja, ereking tuh gak ada kendala karena kan dari bengkel Mang, jadi ya lancar-lancar aja. Tapi entah kenapa pas suatu pulangnya motor tuh mogok gak mau nyala, disela sama saya nggak bisa. Akhirnya saya diem, teman saya suruh turun dulu, motornya mogok. Nah teman saya turun tuh nggak berdiri Mang, dia langsung jongkok di belakang motor gitu loh. Nah pas suatu teman saya jongkok, ini dia teriak tapi cuma ngomong put aja, put, nggak jelasin ada apa tuh, nggak jelasin. Dan saya posisinya tuh masih ada di motor, masih nangkring di motor, masih bingung nih motor kenapa mogoknya gitu Bang. Nggak lama dari itu
keluar api mang, api dari bawah saya nggak ngerasa panas sama sekali tuh mang. Lagi panik-paniknya ada api ini, saya bingung gitu. Bingung kenapa? Karena saya mogok pas di parkiran mobil. Kanan kiri tuh ada mobil parkir. Saya takut nih kalau misalkan ini meledak malah kena mobil lain gitu. Bingung, saya lagi bingung kayak gitu, kayak ada suara mang. Ngomong tuh, Put tenang. Tapi logatnya tuh bukan logat kayak orang Indonesia. Maksudnya bukan logat-logat orang Jawa Baratan, logatnya orang Jawa Timuran gitu. Put tenang. Di situ saya masih nggak bisa mikir tenang juga karena panik juga nih, dibawa kemana nih motor gitu loh. Kalau saya diemin di sini meledak berabe, kalau saya dorong jauh takutnya meledaknya sama saya gitu mang. Ya akhirnya ya karena ada suara ini juga yang ngomong tenang. Akhirnya saya bismillah, saya cari rumah kosong tuh mang. Saya banting lah, dorong langsung tuh motor sampai jatuh, saya meledak baru itu. Di situ saya marah ke teman saya mang. Kenapa nggak ngingetin ada api gitu? Saya marah di situ gitu kan. Dia kan yang ada di belakang udah turun, setidaknya kan dia ngeliat gitu. Di situ akhirnya dia cerita. Jadi pada saat itu di motor saya di daerah karbukan kayak reking kan yang bagian bawahnya itu kebuka tuh mang, tempat oli samping tuh. Nah itu kan kebuka. Nah teman saya tuh ngeliat ada api tapi nggak ada sumbernya. Maksudnya kayak nyalain korek kan api tuh rada melayang tuh. Nah seperti itu di lubang karbu. Nah itu yang buat teman saya shock. Soalnya kalau misalkan itu emang motor kebakaran kan harusnya ada percikan atau gimana gitu. Ini enggak, kayak ada dikorek yang kayak gitu loh. Nah saya mikir lah apa ini ada yang nggak seneng sama saya kayak gitu. Kok sampai ada yang kayak gitu juga. Tapi ya walau alam juga saya nggak terlalu mikir. Cuma yang saya pikirkan itu yang saya pikirkan, kok ada yang ngingetin tenang kok. Dan pas banget pas waktu kebakaran api tuh udah dari tengah ke depan tuh udah nyala semua mang. Anehnya saya nggak kebakar. Kan saya pakai celana panjang itu juga nggak ada kebakar sama sekali sama api tuh. Jadi api cuma ngelewatin paha doang gitu. Dan nggak kerasa panas. Apa ini ditolong sama cewek itu, mikir saya gitu mang. Apa iya? Sampai akhirnya selesai itu malamnya mang. Setelah saya kejadian malam tuh sekitar jam 9-an, saya tidur sekitar jam 1 jam 2-an itu saya dimimpin lagi sama cewek yang sama lagi mang. Sama cewek yang kayak Chinese itu. Dimimpiin, dia sekali lagi nggak ngomong apa-apa, cuma senyum. Saya tanya, kamu ngapain? Dia senyum lagi, nggak ngomong nggak apa, cuma senyum aja gitu loh. Udah saya bangun nggak ada kejadian apapun. Di situ saya udah mulai penasaran lagi, ini cewek ini siapa? Kok sebelumnya saya tirakat nih cewek ini nggak ada. Dan teman-teman saya di kos-kosan juga aman-aman aja, nggak ada namanya penampakan, nggak ada apapun mang gitu loh. Kok pas waktu saya selesai tirakat kok nih cewek nongol gitu. Akhirnya saya juga nanya-nanya nih, penasaran mang. Karena emang kos-kosan saya tuh sebenarnya nggak serem, cuma apa ya, bangunannya kayak bangunan gak layak huni. Jadi benar-benar kotor gitu loh. Barangkali ya feeling saya pernah ada kejadian apalah di sini sampai akhirnya nongol tuh cewek gitu kan. Nah, saya tuh punya teman juga di warga sekitar. Saya tanya, sebenarnya nih dulu apa sih kos-kosan nih sebelum ada kos-kosan nih? Ya teman saya nih ngomong, "Yo, kos-kosan Put, bukan apa-apa, tetap kos-kosan." Nah saya ceritain tuh beberapa hari ini saya sering dimimpin sama cewek. Nah terusnya dia tanya, cewek kayak apa Put? Kayak apa ceweknya gitu. Ya saya bilang ceweknya cantik, Cina kayak gitu, putih, tinggi gitu. Nah teman saya ngomong, akhirnya cerita dia nih, Put dulu tuh pernah ada kejadian kayak gimana? Nah cerita dia, di belakang kos-kosan itu ada rumah. Nah rumahnya itu temboknya gak double tembok sama kosan, jadi satu temboknya tuh mang. Temboknya jadi satu dan dia juga punya loteng di lantai 2-nya. Di saya juga loteng tapi ada kamarnya gitu bedanya. Nah kata teman saya ini pernah ada kejadian situ. Korbannya cewek umur antara 21-25an. Nah cewek ini tinggal sendirian karena orang tuanya sering pergi keluar kota mang gitu loh. Nah jenazah cewek ini ditemukan di loteng tersebut. Ciri-cirinya sama yang seperti saya sampaikan, tinggi, Chinese, putih, dan pakai baju putih. Nah si teman saya ngomong karena kebetulan banget teman saya ini pas waktu kejadian
itu ada di TKP Mang, ada di TKP dan ngelihat jenazah, dan jenazah itu pakai baju putih juga, sama sesuai dengan yang saya sampaikan gitu loh. Di situ ternyata di saat belum dulu tuh ceweknya Mang, tuh singkat cerita dari teman saya gitu loh. Saya mikir lagi apa sama ini, maksudnya sama orang gitu yang meninggal sama yang sering datangin saya. Gak lama dari hari itu saya nggak pernah ada kejadian horor, teman-teman juga nggak ada kejadian horor, saya juga udah nggak pernah dimimpin lagi Mang. Sampai suatu hari itu pas suatu zamannya World Cup atau FIFA saya lupa Mang. Saya lagi kumpul sama teman-teman di kamar saya karena yang punya TV di kamar itu cuma saya doang. Yang lainnya nggak punya TV Mang. Cuma saya aja, akhirnya nobar bareng situ. Walaupun saya nggak terlalu suka bola, cuma ikut-ikutan teman aja gitu Mang. Di situ ya rame, nggak ada kejadian apapun sampai akhirnya teman-teman saya ini pulang karena udah waktunya dia pulang kampung semua anak-anak nih Mang, karena hari Sabtu. Jadi tinggal saya sendirian di kos-kosan tuh. Di situ teman-teman pulang semua, tinggal saya sendirian. Pintu kamar tuh saya buka Mang. Saya buka, emang saya kan rokokan tuh Mang, kalau ditutup kan pengap gitu. Rokokan sambil lihat TV, sambil duduk di kasur menghadap TV. Lagi enak-enak nonton TV nih Mang, tiba-tiba kayak ada angin. Angin tuh benar-benar kayak nerpa badan, tapi yang saya rasa tuh bukan angin yang nerpa, kayak ditendang, kayak dijejek tuh Mang. Ditendang, saya langsung telentang ke kasur. Itu saya langsung gak sadar. Gelap, sampai gelap banget, gelap sampai ada suara cewek lagi Mang. Ngomong, "Put istighfar, put istighfar." Saya istighfar tuh Mang, astagfirullahaladzim, tetap gelap. Sampai akhirnya saya ngeliat kayak ada cahaya kecil, kotak kecil kayak pintu tapi jaraknya jauh banget. Nah itu cahayanya. Saya coba lari situ Mang, sampai ketemu cahayanya. Ketika saya masuk cahayanya, gelap lagi Mang. Gelap lagi, si cewek ini ngomong lagi, "Put istighfar, Al-Fatihah." Anehnya saya baca Al-Fatihah itu nggak pernah tamat Mang. Jadi audzubillah minasyaitonirrajim, bismillah, audzubillah lagi. Nggak sampai tamat Al-Fatihah tuh. Gitu terus sampai cewek ini sering teriak, jadi nggak ngomong pelan lagi, teriak, "Put istighfar, istighfar." Itu nggak pelan, teriak dianya. Sampai akhirnya itu saya kedengeran azan subuh. Alhamdulillahnya baru saya bisa benar-benar saya sadar tuh azan subuh itu. Jadi mata baru bisa kebuka tuh azan subuh Mang. Dan anehnya Mang, siapa yang bangunkan? nggak ada. Saya cuma kedengeran azan subuh. Itu yang teriak-teriak, "Put, bangun, Put, bangun." Ya cewek itu Mang. Oh cewek itu. Cewek itu yang awalnya ngomong "Put istighfar, istighfar." Sampai akhirnya teriak, "Put istighfar, istighfar." Sampai teriak kayak gitu ke saya. Cuma ya itu tadi, saya mau istighfar susah lidah tuh. Susah lidahnya sampai akhirnya azan itu, kedengaran azan subuh, saya baru melek. Nah ketika saya bangun itu aneh Mang. Yang awalnya pintu saya buka itu tutup. Yang awalnya TV itu nyala itu mati. Lampu nyala itu mati juga. Itu saya baru udah nggak bener nih, udah nggak bener. Kok kejadiannya udah ke fisik gitu Mas saya. Sampai saya kayak tendang, itu bener-bener sakit dada tuh Mang. Jadi bener-bener kayak tendang sama orang aja. Kalau kata teman saya tuh bisa juga kamu rep-repan Put. Tapi kalau dari penjelasan teman saya rep-repan ya nggak kayak gitu judulnya gitu Mang. Soalnya bener-bener kayak fisik saya tuh diterpa gitu. Itu saya 3 hari nggak berani ke kosan Mang. Bener-bener takut, akhirnya saya ngungsi ke rumah temen. Cerita tuh ke ibunya temen, orang tuanya temen tuh. Kalau di kos-kosan kayak gini mah, saya manggil ibunya teman saya tuh mama gitu. Gini mah, awalnya gak serem kok jadi serem mah. Ya kamu ngapain di situ? Mungkin di kos-kosannya ada anak-anak yang berbuat aneh-aneh kali, kata mamanya kan. Enggak mah, paling juga Putra yang buat aneh-aneh, saya bilang kayak gitu. Aneh-aneh kayak apa Put gitu. Oh enggak mah, guyonan, saya bilang kayak gitu kan Om Mang. Setelah itu 3 hari karena gak enak juga di kosannya, di rumah temen itu kan numpang terus, saya pulang Mang. Pulang itu gak ada teman-teman, gak ada anak-anak kos kan, masih sepi. Kan itu emang hari weekend kan, biasanya anak-anak pulang tuh di hari Selasa gitu Mang. Saya pulang gak ada orang, dan kos-kosan itu saya lupa gak nutup. Gak satu, saya langsung ngabur aja, langsung ngibrit aja Mang.
bangun-bangun langsung ngibrit, jadi masih kebuka dan sama pembantu ibu kosnya juga nggak ditutup. Itu saya masuk itu bau bunga kantil tuh nyengat banget Bang. Baunya tuh wah nyengat banget. Ini apalagi di kamar. Mau masuk takut, gak masuk capek gitu, mau tiduran juga. Ya akhirnya saya paksakan masuk. Masuk malamnya dimimpiin lagi sayanya Mang. Dimimpiin sama cewek yang sama gitu loh. Nah di situ cewek ini baru ngomong, tapi tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Dia ngomong-ngomong sendiri, nggak pernah jawab pertanyaan saya. Kayak pada saat itu saya nanya, kamu tuh siapa? Dia nggak ngejawab Bang. Dia cuma senyum. Saya tanya lagi, maumu apa gitu. Dia cuma tersenyum lagi. Itu wujud ya? Wujud itu, wujud. Dia tuh nggak pernah menjawab omongan saya, tuh nggak pernah dijawab. Cuma dibalas dengan senyum sampai akhirnya dia ngomong sendiri. Itu dia ngomong gini, Put, banyak yang nggak senang sama kamu, tapi anehnya mulutnya tuh mingkem. Dia nggak ngomong gini, nggak mingkem mulutnya, tapi ada suaranya. Ada yang nggak senang sama kamu gitu loh. Kamu yang rajin sholatnya. Dia cuma ngomong gitu doang. Habis itu udah hilang. Setelah kejadian itu baru kepekaan saya lebih dari yang biasanya kemarin-kemarin. Dari yang di kosan itu saya nggak pernah ngelihat adanya makhluk gede gitu, nggak pernah ngelihat. Sampai akhirnya ngelihat ternyata di tangga jalan lagi itu ada yang ngangkangin itu. Itu baru saya lihat di situ. Dan selama itu juga terakhir kali saya melihat si cewek ini ya pada saat terakhir itu aja Mang. Habis itu saya nggak pernah ngeliat lagi dia di mana. Yang saya lihat malah makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Kadang saya berpikir gini Mang, apa ini karena tirakat saya gitu loh. Kok kejadiannya kok beruntun gitu Mang. Beruntun dari yang cewek-cewek yang awalnya saya nggak care sama cewek-cewek itu, dan cewek-cewek itu juga nggak care sama saya, kok tiba-tiba care. Dari cowok-cowok, anak teman-teman cowok saya yang awalnya enak diajak main, malah sekarang kayak musuhan gitu. Apa ini ada hubungannya? Tapi sekali lagi ya karena saya orangnya bodoh amatan ya, bodoh amat selama nggak nyenggol saya nggak nyenggol lu kayak gitu Mang. Saya jalanin lagi hari-hari biasanya sampai akhirnya, dan kejadian setelah itu ya bukan kejadian yang wow juga sih Mang, cuma saya ngelihat ada cowok muka kebakar, hanya sebatas itu aja di kos-kosan itu juga. Dan baru kali itu saya tahu kalau kos-kosan saya itu banyak setannya gitu loh. Yang awal-awalnya saya nggak pernah ngelihat hal-hal yang seperti itu. Ya selama itu juga, setelah selesai tirakat itu juga saya masih rutin, walaupun saya nggak puasa, baca amalan itu walaupun nggak 300 kali Mang, karena kelamaan bagi sayanya gitu. Saya mau main itu kan, jadi saya paling mentok itu di 99, paling mentok 99, tapi lengkap ya Hayyu ya Qayyum sama Surat Yusuf. Memang nggak ada yang nyuruh. Om Sun juga saya nggak pernah kontak lagi tuh, karena emang tadi saya udah lupa sama tujuan saya awal ikut tirakat ini. Saya udah lupa gitu loh. Entah kenapa lupanya tuh kayak rasa ya udahlah, saya udah ikhlas, cewek banyak. Maksudnya amalan tuh saya buat tambah sabar diri saya gitu aja, bukan untuk tujuan apapun lagi pada saat itu. Nah setelah kejadian itu saya masih rutin juga sampai akhirnya saya lulus kuliah itu. Nah lulus kuliah saya pulang ke Cirebon. Saya ngobrol sama mama saya lagi, karena saya emang tipikal anak yang paling males kalau udah pulang kampung Bang. Soalnya apa, buang-buang waktu, pulang nanti balik lagi Surabaya lagi gitu loh. Jadi saya paling malas gitu. Paling pulang tuh ya kalau lebaran pun kadang saya nggak pulang, masih di Surabaya. Nah saat pulang ke Cirebon karena udah lulus itu, saya cerita ke mama. Saya ngomong ke mama, apaan nak ikut tirakat kayak gini, nggak dapet lagi tuh ceweknya, malah dapet cewek lain. Saya bilang kayak gitu. Saya guyonan sama mama. Akhirnya sama mama dianterin lagi tuh sama Om Sun. Di situ saya cerita, termasuk saya cerita kejadian-kejadian mistik yang saya alamin Mang, dari si cewek ini juga nih gitu. Cerita situ, oh ya udah berarti kamu tuh lulus sebenarnya, cuma memang belum jodohnya saja gitu loh. Ya udah kamu bisa cewek lain kan? Iya bisa Mang Sun. Udah silaturahmi, saya sekedar silaturahmi aja. Saya pulang jeda beberapa hari setelah dari Om Sun ini, ibu saya nih alhamdulillah bapak saya dapat rezeki. Dapat rezeki mau beli rumah lagi Mang. Mau beli rumah lagi di sekitar daerah Talun, Cirebon gitu. Ibu, karena bapak saya sibuk, akhirnya ibu saya minta tolong saya, anterin mama yuk. Mama ada pandangan 2 rumah nih di salah satu perumahan di Talun ini. Ya saya bilang ya udah ayo gitu. Karena saya nggak ada kerjaan juga kan Mang.
Akhirnya sama ibu saya itu sekitar jam 4 sore, jam 3:30 memang sebelum maghrib tapi sudah asar tuh. Nah di situ saya sama ibu saya ke rumah pertama yang kalau ibu saya sih ini yang ibu saya mau gitu loh. Nah di rumah pertama nih Mang Ei, rumahnya tuh bagus, nggak ada kesan-kesan horor tuh nggak ada gitu, bersih juga. Nah ketika saya sama mama turun dari mobil itu saya yang buka gerbang pertama. Baru saya buka gerbang pertama, baru assalamualaikum, itu jendela yang di depan rumah itu keangkat Mang Ei. Keangkat sih kebanting. Nah mama kaget. Sedangkan saya ya kaget, cuma saya tahu pelakunya gitu. Cuma dari segi mama tuh nggak ngelihat. Yang saya lihat itu Mang Ei, itu ada makhluk tinggi gede, nggak berbulu cuma tinggi gede, badannya gede banget, hitam, full hitam, ngangkat jendelanya terus dibanting. Siang hari itu? Siang hari itu, ya setelah asar lah itu Mang Ei. Itu mama kaget, saya juga kaget. Mama udah takut duluan nih, terus saya bilang, "Mah, udah nggak bener nih rumahnya, hawa-hawanya nggak enak." Saya bilang kayak gitu. Kalau saya ceritakan langsung ke mama, takutnya malah mama tambah takut lagi gitu Mang Ei. Akhirnya saya putusin, mama putusin juga, udah ke rumah yang kedua aja. Nah di rumah yang kedua ini Mang Ei, yang sampai sekarang saya masih merasakan gitu Mang Ei. Di rumah kedua ini rumahnya lebih bagus daripada rumah pertama, lebih besar, ada 3 kamar. Itu kamar yang pertama tuh lebih besar, kamar yang kedua ketiga itu berdempetan. Di situ saya cek, mama juga ngecek, awalnya ya nggak ada masalah Mang Ei. Dan rumah itu emang adem banget, walaupun nggak ada kipas tuh, itu adem rumahnya. Nah nggak lama kemudian Mang Ei, itu mendekati azan maghrib. Nah saya tuh lagi istirahat senderan di antara 2 kamar. Di antara 2 kamar ini kan ada dinding pembatas tuh Mang Ei. Nah pintu kamar ini ketutup semua. Saya lagi senderan itu situ. Lagi senderan, gak lama kemudian kayak ada yang manggil nama. "Put, sini masuk. Put, sini masuk." Saya bingung nih suaranya orang bener apa suaranya makhluk ini. Saya masih belum bisa bedain soalnya Mang Ei. Habis itu saya pikir lagi, ini siapa yang manggil, jelas banget suaranya tuh. Dan itu cuma saya yang dengar. Karena saya lihat mama masih ada di kamar pertama, masih ada di kamar yang pertama. Itu saya dengar, "Put, sini masuk." Nah yang saya dengar itu ada di kamar sebelah kiri saya Mang Ei. Itu jelas banget di kamar sebelah kiri. Akhirnya saya penasaran nih Mang Ei, penasaran siapa nih yang manggil gitu loh. Ketika saya buka, itu Mang Ei bukan rupa kamar lagi, bukan rupa kamar yang saya lihat pertama di awal, bukan. Itu langsung blank, itu taman, gede banget tamannya. Di taman itu kayak ada pendopo. Beda dimensi ini ya? Ya beda dimensi. Itu bener-bener real, saya bukan khayalan saya, bukan ngimpi juga saya, karena saya lihat itu memang taman bagus, ada kolam ikannya, ada pendoponya. Nah di pendopo itu ada cewek pakai baju kebaya tapi nggak pakai mahkota, itu nggak pakai, rambutnya tergerai kayak gitu, lagi tidur miring gitu Mang Ei. Di situ dia senyum sambil ngelambain tangan, sini. Itu saya kayak nge-freeze badan tuh. Sini. Karena saya memang sebelumnya saya pernah sering ngelihat makhluk-makhluk seperti itu, makhluk-makhluk kasat mata. Cuma yang saya lihat sekarang itu bener-bener cantik. Nggak kayak yang selama ini saya lihat gitu, yang serem-serem gak karuan itu. Itu bener-bener cantik, senyumnya juga bener-bener kayak orang pertama kali ngelihat cewek cantik tuh suka. Kayak jatuh cinta pada pandangan pertama lah, istilahnya seperti itu. Itu saya terpaku, saya diem, saya nggak bisa ngapain. Itu nggak lama Mang Ei, tapi saya rasa itu lama banget. Saya ngerasa lama banget sampai akhirnya azan maghrib ditepuk pundak saya sama ibu saya. Ditepuk, ayo pulang. Itu saya kaget, ibu saya ikut kaget. Kenapa saya harus kaget gitu ditepuk itu? Terus ibu saya nanya, "Kenapa kamu kaget?" "Nggak apa-apa Mah," nggak saya ceritakan lagi itu karena takut ibu saya juga ketakutan gitu. Habis itu ditepuk, ibu saya menanya, "Gimana rumahnya?" Di situ saya jawab ibu saya sambil senyum-senyum Mang Ei. Kayak orang kasmaran aja. Orang kasmaran ketemu cewek gitu. Senyum-senyum, saya jawab ke mama, "Udah Mah, rumah ini aja, udah fix deal dah, rumah ini aja, enak." Gitu. Tanpa saya menjelaskan saya habis ngelihat apa gitu. Nah, di perjalanan pulang ke rumah itu saya senyum-senyum sendiri Mang Ei. Senyum-senyum sendiri, ya kayak orang habis kasmaran aja kayak gimana kayak gitu.
Sampai akhirnya di rumah ditanyain mama, ditanyain papa, gimana rumahnya? Bagus nggak? Bagus. Rumahnya bagus pak. Nyaman juga, adem juga, tetangga-tetangganya juga ramah gitu. Saya beralasan seperti itu. Selama 7 hari setelah pertemuan itu saya benar-benar kayak orang dimabuk cinta, Mai. Dan itu baru pertama kali saya alamin saya suka sama seseorang. Kalau sebelum-belumnya saya suka sama cewek ya biasa aja gitu, nggak ada rasa saya kasmaran atau gimana gitu, nggak ada. Ya ngalir aja. Dan itu baru pertama kali saya kayak rasanya saya suka banget sama cewek itu. Sampai ibu saya juga sering nanyain, kenapa kamu sering senyum-senyum sendiri gitu. Ya saya nggak tahu ya, karena saya kayak happy aja habis ketemu itu, kayak happy aja gitu. Sampai akhirnya saya cerita ke mama tuh, Mah, sebelumnya tuh di rumah yang pertama saya ceritakan, mama kan tahu itu jendela kebanting sendiri. Iya, kenapa? Mama tuh mau tanya tapi takut, kata ibu saya. Saya ceritakan, itu mah di rumah pertama ada orang tinggi gede, badannya keker, nggak ada bulunya, angkat jendela sih ngebanting mah. Lah kenapa kayak gitu? Kayaknya sih nggak suka sama kayaknya mah. Nah terus ya akhirnya di rumah kedua nih mah, pas waktu mama nepuk pundaknya itu tuh ngeliat di dalam kamar itu bukan kayak kamar lagi mah. Kayak gimana aja? Kayak taman, bagus tamannya, banyak bunganya, terus ada ceweknya mah. Nah ceweknya tuh cantik banget. Nah entah kenapa suka mah sama ceweknya gitu. Kamu ngaco, itu halu kali, kata ibu saya. Enggak halu, saya sampai demi Allah Wan. Sampai akhirnya udah gini aja lah, kamu juga rada aneh juga. Akhir-akhir ini sering senyum-senyum sendiri, ketawa-tawa sendiri. Itu tanpa saya sadari, Mai. Saya senyum, saya ketawa tanpa saya sadari, tapi dilihat sama ibu saya gitu loh. Jadi ibu saya yang sadar saya rada aneh tuh. Akhirnya sama ibu saya diputuskan, udahlah ke Om Sun lagi aja kamu aja. Sendirian aja, berani nggak? Berani mah. Akhirnya saya ke Om Sun lagi tuh, Mai. Ke Om Sun, baru saya assalamualaikum. Om Sunnya ini kaget. Kenapa ya? Ya raut-raut wajah kagetnya tuh ada gitu, gak seperti biasa kemarinnya gitu. Saya di situ duduk, saya ngobrol sama Om Sun. Om, kok kemarin pas waktu ngeliat rumah, kan mama mau beli rumah nih Om, tuh ngelihat di dalam kamar itu berubah jadi taman Om. Terusnya ada cewek cantiknya tuh kayak nggak pernah temuin selama ini gitu. Bener-bener cantik banget ya, mukanya khas Indonesia banget, tapi cantik banget gitu, natural. Maksudnya Om Sunnya tuh cuma manggut-manggut aja. Itu siapa Om? Terusnya akhir-akhir ini nih Om, yang rasain tuh kayak seneng banget gitu, kayak orang bener-bener kasmaran gitu. Sama Om Sunnya sambil senyum juga jawab, pantes, kata Om Sunnya nih, Bang, pantes gimana Om? Itu lagi ngikutin orangnya. Siapa? Saya bilang. Nah anehnya Mang, kan kemarin tadi saya udah ceritain ke Mamang, akhirnya saya tuh sering lihat hal-hal yang seperti itu. Tapi di hari itu, setelah saya ketemu sama makhluk ini, saya tuh nggak bisa ngelihat, Mang. Yang biasanya tuh saya bisa ngelihat itu ada pocong lah, ada kunti. Itu setelah ketemu makhluk itu saya nggak bisa ngelihat sama sekali. Nutup kembali. Iya. Termasuk si makhluk ini ada di saya juga, saya nggak bisa ngerasakan gitu loh. Malah Om Sun yang ngeliat gitu loh. Akhirnya sama Om Sunnya diceritakan, gini, zaman dulu tuh ada namanya wanita yang namanya Nyimas Gandasari kayak gitu. Rumah yang tempatin mau dibeli itu jalur mau ke Keramat Talun. Nah di jalur itu ada makhluk yang singgah di kamar itu tuh, namanya Nyimas Gandasari. Nah Nyimas Gandasari ini kenapa mau nampakkan diri ke pada saat dibuka pintu? Aura dari melakukan tirakat sebelumnya tuh. Nah saya tanya lagi, loh kok bisa gitu? Kan awal mulanya saya ngelakuin tirakat tuh buat supaya balikan sama mantan gitu loh. Kok malahnya ngedeketinnya bukan mantan, bukan cewek real, malah cewek jadian gitu. Saya bilang kayak gitu ke Om Sunnya. Ya itu efek karena orang yang biasanya melakukan tirakat itu auranya udah berbeda, baunya udah berbeda sama makhluk seperti itu.
Nah di situ saya udah mulai mikir nih, Mang, udah mulai mikir, kok makin gak ada gunanya nih saya tirakatin ini. Kok malah dideketin makhluk-makhluk yang seperti itu gitu loh. Ditambah lagi yang kemarin-kemarin saya sering ngeliat, bahkan saya kadang nggak bisa bedain suara orang asli atau suara makhluk yang seperti itu. Akhirnya saya nanya ke Om Sun tuh, Om, Om bisa nggak dihilangin aja lah, risih sayanya bisa ngeliat kayak gitu, dengar sesuatu yang seperti itu juga, hilangin aja. Kata Om Sunnya, nggak bisa. Itu udah jadi melekati darah dagingnya dan sekarang pasrah aja gitu loh. Lama-lama juga kalau makhluk itu sudah nggak betah sama juga bakal pergi, kata Om Sun kayak gitu. Nah terus saya tanya lagi, dampaknya buat saya apa ini adanya si makhluk ini gitu loh. Kan sebelumnya saya didatengin sama cewek yang di Surabaya, makhluk wanita itu, sekarang ditambah makhluk yang seperti ini lagi gitu. Nah Om Sun bilang ada, pengasihannya tuh gede. Nanti kerasanya pas suatu dapat kerjaan. Di situ mulai kerasa gitu. Ada dampak negatifnya kan nih Om Sun, kata sayanya. Nanti yang ngerasain. Segala sesuatu pasti ada dampaknya, negatif entah positif, kata Om Sun seperti itu. Ya udah, karena habis itu saya dikasih air nih sama Om Sun, Mang. Sama Om Sunnya diminum biar hatinya lebih tenang, biar balik lagi kayak awal, jangan senyum sendiri kayak orang gila, kata Om Sun kayak gitu. Akhirnya saya minum. Di situ Om Sun nggak ngasih tirakat lagi, Mang. Ya, cuma dikasih air doang, sayanya kan doa dari Om Sun ini. Saya minum, saya pulang, dan tak kenapa saya kayak biasa lagi. Dan saya juga sampai detik ini walau alam ya, saya nggak tahu sebenarnya sosok apa ini, antara itu khodam atau jin yang menyerupai, saya nggak tahu. Jadi sini saya tekankan, saya dapat nama ini itu ya dari Om Sun ini, bukan dari tanya jawab saya sama Nyimas. Nggak lama dari saya serta ke Om Sun, di situ di kamar itu juga akhirnya kebeli nih ke rumah. Nggak lama itu dibeli sama mama rumah, saya nempatin kamar itu. Nggak tahu kenapa saya mau di kamar itu. Itu sempat debat juga sama adik kan. Nah, adik minta di kamar itu, sama saya udah nggak usah, itu kamarnya kayak gitu. Di kamar itu juga akhirnya saya ketemu lagi sama yang namanya Nyimas Gandasari. Setelah berapa malam nginep? Itu nggak berapa malam, itu jeda 3 hari rumah itu dibeli sama mama. Dan yang nempatin pertama rumah itu saya sendirian gitu, karena mama papa masih ada di rumah awal gitu. Nah di situ saya sendirian jam 11-an kalau nggak salah, Bang. Habis saya main PS itu jam 11-an. Malah ini bukan suara put lagi yang saya dengar, itu suara orang ketawa. Tapi bukan ketawa kayak yang di film-film, bukan, Mang. Kayak enggak gitu. Ketawa kayak cewek biasa habis nonton lelucon aja, guyonan ya gitu. Penasaran nih saya nih, Mang. Saya matiin PS. Saya buka kamar. Di kamar itu lagi saya ngeliat Nyimas Gandasari itu lagi, tapi nggak dengan Taman. Beliau lagi duduk di kasur saya. Di situ wah cantik banget, Bang. Itu bener-bener cantik banget, cewek yang paling cantik yang pernah saya lihat. Di situ dia senyum, dia ngasih tanda, nggak manggil ke sini, nggak, dia ngasih tanda nepuk sampingnya dia, kayak gitu, kayak tanda saya suruh duduk di sampingnya gitu. Di situ saya nggak ada rasa takut, saya duduk, Mang, situ. Duduk, dia diem, saya diem. Habis itu dia ngomong gini ke saya lupa inget dulu tuh dia ngomong gini, Put, aku seneng sama kamu, boleh nggak aku ikut kamu kemanapun kamu berada, kata si Nyimas ini. Di situ saya nggak bisa jawab, Bang. Saya suka di samping dia adem, tapi saya nggak bisa jawab. Jadi kayak mulut tuh kekunci. Jadi batin saya nggak mau, pengen nolak, nggak usah gitu tuh, nggak bisa. Tapi di satu sisi saya nyaman ada di samping makhluk ini, saya nyaman gitu tuh. Tapi di satu sisi saya pengen jawab nggak mau, sana pergi gitu tuh. Tapi kekunci mulut tuh. Itu nggak lama, itu kejadian persekian detik tuh, Mang. Terusnya dia tersenyum lagi, udah kamu gak usah takut. Saya di sini, saya ada di kamar ini. Hilang dia. Dan itu bau wangi tubuhnya itu kayak minyak, bukan kayak kembang, tapi kayak minyak biasanya orang sering dipakai buat jumatan. Aromanya tuh kecampur sama wangi bunga melati.
1 hari full itu wanginya itu masih di kamar itu sampai keesokan harinya itu, Bang. Dan harusnya saya takut dong itu sebenarnya tidur di situ, dan nyatanya enggak, Bang. Saya malah nyaman di kamar itu, nyaman banget. Sampai akhirnya keluarga saya pindahlah ke rumah ini, termasuk adik saya. Adik saya ini karena masih SMA, jadi masih di Cirebon. Adik saya yang satu lagi dari Surabaya itu, Bang. Di situ, dan adik saya juga dengan catatan adik saya juga indra keenamnya kebuka gitu. Dia juga punya pendamping sendiri. Nah di situ setelah kejadian itu adik saya datang akhirnya menghuni kamar bagian depan, itu sering ribut sama saya, Bang. Sering ribut tanpa masalah. Di situ adik saya sering ngomong gini, kalau mau ngobrol sama Dede setannya suruh pergi dulu. Nah, saya bingung, setan apa Dek gitu. Itu ada setannya di samping, suruh pergi dulu. Dede benci sama setannya. Nah ya disclaimer, kata si Om Sun nih, adik saya, dan saya juga sering ngelihat gitu, adik saya tuh pendampingnya dari Pantai Selatan, Dayangnya. Dan nggak tahu kenapa Dayangnya ini benci sama si Nyimas ini. Jadi pernah ada suatu kejadian, ini udah jauh melangkahnya, pada saat itu saya udah menikah, Bang. Itu pernah ada kejadian, saya lagi nggak ada di rumah, dan saya lagi main ke Cirebon, karena setelah itu saya pindah ke Surabaya lagi, Bang. Ini jauh dari hari itu. Itu ceritanya saya sama istri main ke Cirebon, liburan ke Kuningan, nginep di hotel sana. Kamar kosong dong, Bang. Nah adik sama ibu nelpon, nggak saya angkat nih, namanya lagi suami istri baru nikah itu, Bang, mau honeymoon lah ke Kuningan itu. Nggak taunya ada kejadian, Bang. Itu pendampingnya adik sama Nyimas itu crash, nge-crashnya di dalam kamar saya. Lemari jati 3 pintu itu kebalik, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Tuh. Kejadian seperti itu. Dan ketika saya itu ya akhirnya saya suruh istri keluar dulu gitu, biar saya masuk sendirian. Bisa ketemu lagi, dan memang nggak cocok sama adik, dan dia nggak suka kalau saya menikah. Intinya itu. Dan saya bodoh amat gitu, siapa lu gitu nyuruh saya nggak nikah. Dan itu berdampak, Mang. Setiap saya di kamar itu, khusus di kamar itu saja, setiap saya di kamar itu berhubungan dan sama istri, itu selalu ditaburin sama pasir. Pasti sebelumnya tidak. Pas waktu saya bujang, saya kerja di Cirebon, itu nggak ada kayak kejadian kayak gitu. Dan Nyimasnya juga jarang banget ketemu pas waktu di kamar tuh. Malah kadang ya saya lagi jalan, dia tiba-tiba ada di samping saya. Dan di kamar lagi, saya nggak bisa lagi ngeliat hal-hal yang seperti itu. Cuma khusus sama Nyimas doang. Yang lainnya saya nggak bisa ngeliat, saya nggak bisa ngerasa. Yang saya tahu ya cuma Nyimas itu aja gitu loh, Mang. Nah ini, Mang, pernah saya lupa, saya tadi mau cerita juga. Setelah yang saya selesai puasa tuh, Mang, tirakat tuh. Itu sebenarnya nggak lama setelah saya selesai tirakat itu, pas bulan puasa ketiga. Di puasa ketiga itu anak-anak kos ya pada libur. Ya biasa awal bulan puasa pasti libur anak-anak kosan. Cuma ada 2 orang situ. Saya sama teman saya namanya Mas Nanang, orang Madura. Nah kebiasaan saya sama Mas Nanang ini udah sering kalau puasa itu bareng, bukanya, sahurnya gitu. Nah di situ dari pas waktu buka puasa udah janjian kita nih, Mas kalau saya ketiduran tolong bangunin sahur. Nah si Mas Nanang juga sama, buat kalau saya ketiduran juga tolong bangunin sahur. Ya seperti saling mengingatkan gitu loh, Mang. Nah udah setelah itu jam 1, jam setengah 2 saya lagi nonton TV nih, Mang. Nonton TV, Mas Nanang ada di kamarnya, saya ada di kamar saya sendiri. Nonton TV, pintu ketutup, tapi jendela saya buka gitu, karena sekali lagi saya ngerokok, jendela saya buka. Nggak lama ada yang gedok pintu, itu jam setengah 2, karena saya habis lagi nonton film box office itu kalau salah. Ada yang gedok, dok. Itu nggak ada suaranya, cuma gedok aja. Cuma feeling saya, ya ini Mas Nanang, nggak mungkin yang lainnya karena nggak ada orang lain di situ gitu loh. Saya ngomong, nggak dikunci, buka aja Mas. Toh masih jam setengah 2, masih lama sahurnya, buka aja. Nggak disaut sama dia, Mang. Masih digedok lagi pintunya. Dok. Mas masuk aja, nggak dikunci pintunya. Duduk dulu, nonton TV dulu. Nggak lama dari itu dia nggak gedok, Mang. Tapi kepalanya langsung nongol di jendela, di selahan jendela tuh dia nongol kepalanya.
Nah saya bilang, oh mas udah masuk aja, masih lama, udah nonton TV dulu. Diem dia, nggak ada jawaban sama sekali, diem banget. Ya udah mas, kalau nggak mau masuk ya udah saya keluar nanti, tapi sebentar ya mas aja ke kamar dulu aja, saya tanggung nonton TV-nya. Gak lama kemudian kepala itu udah keluar lagi, Mas Nanangnya nggak tahu, nggak ada suara jejak kakinya, udah nggak, kayaknya ke kamarnya lagi. Saya buka pintu, loh ini orang kemana ya? Wah mungkin di kamarnya. Saya kedok tuh kamarnya mang, kedok, mas yuk sahur, ngopi dulu aja lah ya, daripada nanti langsung pas sahur nggak enak. Nggak ada sautan mang. Saya kedok lagi, ternyata baru ada sautan. Ya jawab begitu doang. Buka pintu kamarnya, buka, ya udah jalan turun tangga. Saya tanya, mas mau pakai motor siapa? Motor saya atau motor masnya gitu. Sebelum kejadian Erking kebakar nih mang. Dia diem, masih belum jawab. Nah karena kelamaan ya udah pakai motor saya aja mas. Ayo bonceng, saya bonceng. Jalan tuh ke warung biasa langganannya anak-anak kos-kosan. Di situ saya makan, si Mas Nanang ini nggak makan mang. Diem aja dia. Saya tawarin, mas gak sahur dulu tah? Apa dibungkus? Diem nggak jawab. Mukanya datar aja, nggak senyum, nggak jawab, ya datar aja mukanya. Sampai ditanyain sama ibu warungnya, mas awakmu gak mangan, kamu gak makan dah? Diem mang, nggak jawab sama sekali. Udah bodo amat lah, saya makan aja gitu. Makan, selesai makan, saya tanya lagi, nggak bungkus tah mas buat sahur? Masih diem. Ya udahlah, udah kalau misalkan udah masih ngantuk ya udah pulang aja mas. Nah pulang tuh di jalan pun masih diem dia. Masih diam sampai akhirnya di parkiran kos. Di parkiran kos Mas Nanang ini naik duluan mang. Saya kan parkir motor, saya naik. Nah habis itu saya mau main dulu nih ke kamarnya Mas Nanang nih, karena bete di kamar ngapain sih. Saya kedok, pintunya tutup lagi kan, saya kedok, mas aku tak main dulu di kamarmu gitu. Gak ada balasan. Gimana sih, dalam hati saya ini gimana sih, baru aja masuk udah nggak mau, mas udah tidur gitu. Kedok lagi, Mas, akhirnya dibuka. Oh iya put, saya bentar. Dia jawab gitu. Dibuka pintunya. Di situ saya kaget mang. Kenapa saya kaget? Karena Mas Nanang ini matanya itu bener-bener mata orang bangun tidur. Rambutnya juga kucel gitu. Saya ngomong, mas, kok kucel lah bilang kayak gitu. Tadi seger kok ya. Aku bangun tidur put, maaf kesiangan. Loh, kok bangun tidur mas? Kan itu saya gagap itu kan tadi ini bu apa sahur sama saya gitu. Aku bangun tidur put, gak kamu bangunin tak aku. Lah mas, demi Allah mas, aku itu tadi bareng sama mas sahur tuh ke warungnya tante saya begitu. Mas Nanang ngomong masih mengeyel, aku bangun tidur put, aku bangun tidur, aku kesiangan, kenapa kamu gak bangunin gitu loh. Ya saya demi Allah lagi, demi Allah demi Rasulullah mas, saya bangunin, malah mas yang bangunin saya dulu gitu. Ya akhirnya dari situ Mas masih nggak percaya. Besok paginya karena saya masih bener dengan ucapan saya ajak Mas Nanang ke warung tuh. Di situ si tante jelasin, iya kalau Putra tuh tadi sahur sama kamu. Nah kejadian itu diceritain lagi di kos-kosan sama anak kumpul, pada takut lagi. Itu cerita yang sebelumnya motor Erking itu mang gitu. Dan dampaknya yang Om Sun ngomong ada positif ada negatifnya, akhirnya saya rasakan. Setiap saya menikah, saya disclaimer saya nikah udah 2 kali mang. Setiap saya menikah itu pasti ekonomi saya hancur. Yang pertama gagal. Yang saya ceritakan itu gagal. Walaupun rumah itu sudah dijual. Sebentar, gagalnya kenapa itu? Entah kenapa kalau sama istri pasti ada pertengkaran. Berantem mulu. Dan ekonomi itu anjlok. Pasti. Belum punya anak ya? Belum punya anak yang pertama mang. Yang pertama belum punya anak karena cuma 7 bulan. 7 bulan pertikaian terus, saya nggak cocok karena di situ. Dan saya juga nggak habis pikir juga kenapa ketika saya sendiri itu tuh jalannya karir, rezeki itu ngeroket. Nggak pakai tahunan tuh saya jabatan tuh ya naik terus. Kayak pas waktu saya di Surabaya, saya kerja tuh di tahun 2012 di perusahaan pialang itu dalam waktu 3 bulan aja saya udah jadi manajer. Karir tuh kerasa kayak nggak ada hambatan, bebas hambatan, ada aja jalannya tuh mang. Ketika saya memutuskan buat nikah sama istri pertama itu, di situ karir anjlok, ada permasalahan aja. Nggak kayak biasanya permasalahan tuh kayak ada gitu, tapi
sebenarnya sih bukan masalah, tapi dibuat jadi ada masalah gitu. Akhirnya saya cerai sama istri pertama, ngeroket lagi sayanya bang. Karena ngeroket lagi, saya kerja di Aksiata itu, saya nikah kayak gitu lagi sama. Ada aja pertama saya udah pas waktu menikah itu saya kerja di Aksiata, sama saya juga punya usaha konter gitu. Di situ masih jalannya uang tuh ya ngalir aja, ya nggak kerasa aja duit kumpul, tapi ada aja pertikaian di rumah tangga tuh. Tanpa ada yang memulai, tanpa ada sebab. Jadi kayak berasa saya tuh kayak sebel banget sih sama istri ngeliatnya. Sebaliknya juga istri juga kayak sebel banget ngeliat saya tuh, man. Kayak gitu aja pertikaiannya. Sampai akhirnya ya yang saya rasakan sekarang terparahnya ya saat ini, Mang. Gitu loh. Bubar. Akhirnya saya berpikir mungkin ini dampaknya yang saya rasakan. Tuh. Dari yang kedua ini punya anak berapa? 2. Di bawah istri. Di bawah istri. Sekarang six sense-nya masih bisa? Sekarang masih bisa ngelihat lagi? Terkadang saya bisa ngelihat. Kebanyakan suara ya. Kalau wujud jarang. Wujud tuh saya juga nggak paham juga kenapa saya bisa ngelihat wujudnya. Kadang kalau saya rasa, jadi misalkan saya ada di luar nih, Mang, saya ngerasa nih saya bakal ngelihat di dalamnya ada sesuatu, itu baru kelihatan. Tapi kalau saya rasa saya nggak mungkin ngelihat, itu nggak ngelihat. Oke. Gitu. Kalau di tempat kita, sekitar kita ada yang bisik-bisikin tadi? Ada. Apa katanya? Cewek. Dari kemarin awal mula saya datang ke sini. Tuh. Apa? Cewek ini risih aja ngeliatnya. Risih ngeliat saya. Risih, gak tahu kenapa gitu. Ngomong dia? Ngomong ya risih, pergi. Jangan di sini gitu? Yang kerasa banget ya pas waktu kemarin datang ke sini lagi tuh, Mang, itu bener-bener. Soalnya sampai megang-megang gitu. Jangan di sini? Jangan di sini. Jadi saat ini juga dia ada? Sini. Sedang apa? Berdiri. Musir-musir aja gitu? Iya, combang-camping itu. Combang-camping pakaiannya. Apa penduduk sini atau dari mana itu? Sebelah. Dari? Rumah sebelah. Rumah sebelah? Iya. Oh, bukan di sini ya? Bukan, rumah sebelah kayaknya ada sumur deh. Begitu ya? Nah, menurut Mas Putra, tirakat itu membawa kebaikan atau nilai positif atau enggak? Yang saya alamin ke saya sendiri, sebenarnya enggak. Kalau saya bisa milih saya nggak mau. Mending jangan gitu ya? Mending jangan gitu loh. Kalau cuma ngandelin ambisi aja untuk mendapatkan seseorang, kayaknya saya lupa kalau yang di atas tuh udah ngatur jodoh rezeki gitu. Nah kemarin itu kan saya kilaf ambisi sama jiwa remaja, Mang, gitu loh. Jadi pengen memiliki. Dan sekarang memutuskan untuk menjadi marbot. Ya. Kenapa? Gini, itu ada cerita juga sih, Mang. Jadi saya udah capek juga, kata ibu saya, coba diruqyah. Gak mempan gitu loh. Coba sekarang saya mau deketin diri lah. Ya. Perbaiki ibadah saya juga gitu. Siapa tahu ada jalannya gitu. Luar biasa itu, lebih tokcer kayaknya. Mudah-mudahan ya. Iya betul. Oke, Mas Putra, terima kasih ya. Sama-sama, Mang. Mudah-mudahan sehat selalu dan segera mendapatkan pendamping baru juga ya. Amin. Ngomong-ngomong, si itu masih ada? Nggak ada, tadi udah saya suruh pergi. Nyimas iya. Suka ikut masih ya? Suka ikut. Nah sobat, demikian akhir kisah dari Mas Putra. Jangan kemana-mana, tunggu episode selanjutnya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.